Lu pernah nggak sih ada di situasi kayak lu tuh pengen nonton anime tapi nggak jadi karena lu beranggapan fandomnya jelek, atau lu ngelihat orang review anime kayak gua yang kerjanya nyinyirin anime terus ragu jadi mau lihat anime itu. Poinnya, apakah lu terpengaruh sama orang lain buat nonton suatu anime? Lu mau lihat suatu anime, misalnya anime A judulnya ya, udah lu tunggu lama tapi lu ngeliat fandomnya jelek gitu, makanya lu nggak jadi lihat. Atau lu ngeliat tukang review, salah satunya misalnya tukang review anime favorit lu, dia bilang anime itu jelek, akhirnya lu nggak jadi nonton. Lu pernah gak sih kayak gitu? Padahal ya, kalau misalnya lu lihat tanpa lu memperdulikan fandom yang jelek ataupun tukang review anime, itu kemungkinan ya bagus-bagus aja dan lu suka-suka aja gitu loh. Cuman lu jadinya nggak lihat karena lu terpengaruh sama orang lain. Sebenarnya topik ini juga bisa lu aplikasikan ke entertainment in general sih, nggak perlu anime doang. Bisa aja kayak film, bisa kayak lagu atau apalah. Jadi ya, topik di video kali ini gue mau ngasih saran, jangan biarin orang lain mempengaruhi apa yang lu suka gitu loh. Dan balik lagi ke perwibuan nih, kalau ngeliat dari yang apa gue ngomongin tadi, kasus pertama kan fandomnya jelek terus lu nggak jadi nonton, itu harus gimana? Ya kalau fandom jelek terus lu mau nonton, ya nonton aja, jangan terpengaruh sama fandom jelek. Lu gak usah ikut-ikutan sama fandom yang jelek. Atau mungkin ya sebenarnya fandomnya nggak jelek amat gitu loh, sebenarnya bagus-bagus aja gitu loh. Cuma mungkin ya gue benci banget sih sama kata ini, ada oknum yang kecil banget itu, sebagian kecil dari fandomnya yang bikin fandom itu kelihatan jelek. Padahal kalau misalnya sebagian kecil itu lu kayak gak peduliin, fandomnya emang bagus-bagus aja gitu loh. Tapi kalau misalnya fandomnya emang jelek lah, katakanlah fandomnya jelek banget, lu mau nonton ya nonton aja, jangan interaksi sama fandomnya. Suatu hal buat gue bisa aja bagus tapi punya fandom yang jelek, dan dalam konteks ini ya hal perwibuan, anime, manga, dan pop culture perwibuan gitu dah, bisa aja itu sebenarnya bagus tapi ya fandomnya jelek. Apakah fandom yang kelihatannya jelek itu mempengaruhi kualitas cerita yang ada di anime atau manga misalnya? Ya gak pengaruh samsak. Buat gue misalnya kalau ada anime yang bagus tapi fandomnya jelek, ya gue pisahin gitu loh. Gue gak nganggep fandom yang jelek itu satu kesatuan dari animenya, itu hal yang berbeda gitu loh. Jadi gue gak interaksi sama fandom yang jelek gitu loh. Gue gak ikut-ikut loh, yang jelek gue pengen nonton anime sendiri buat gue sendiri. Dan ini bisa lo lakuin juga ke hal yang lain, misalnya musik, film, atau apalah seperti yang gue bilang tadi. Pada akhirnya sih kalau misalnya ya masalah fandom, saran utamanya mah jangan interaksi sama fandom gitu loh. Kalau misalnya fandomnya jelek, lu nonton buat diri lu sendiri aja. Kalau lu yang mau cari hiburan ya jangan terpengaruh sama orang lain, apalagi kalau fandomnya jelek. Cuma minusnya ya mungkin lu nggak bisa interaksi sama fandom. Tapi kalau buat gue sih ya interaksi sama fandom dari suatu anime atau sejenisnya itu bonus aja gitu loh. Kalau misalnya fandomnya jelek juga lu mau interaksi sama fandom, sebenarnya mungkin ada orang yang sebenarnya santai-santai aja di fandom itu, cuma susah aja sih kalau lu masih pengen interaksi sama fandom. Sebenarnya kalau gue pribadi, gue nggak terlalu pedulin sama fandom yang jelek, gue nonton buat diri gue sendiri kok. Jadi ya udah gitu loh. Itu tadi kasus pertama tentang kalau fandomnya jelek, tetap nonton aja lah walaupun fandomnya jelek. Terus kalau misalnya kasus kedua, lu ngeliat tukang review anime ngomong anime itu jelek, lu nggak jadi nonton, itu kayak gimana? Mungkin contoh tukang review ini bakal spesifik ke review acara yang populer ya, karena ya acara populer pasti sering dibicarain lah gitu lah sama konten creator ya, nyari view lah. Gue juga gak munafik, gue juga kayak gitu, gue ngomongin hal yang populer lah. Anyway, karena misalnya ini series populer ya, ada konten creator A gitu loh nge-review kalau misalnya series ini bagus, terus ada konten creator B nge-review kalau series itu jelek. Lu akhirnya ragu gitu, lu cari review-review lainnya gitu dari tukang review A sampai Z gitu ke anime yang lu pengen tonton itu. Akhirnya lu ragu dan akhirnya lu kagak jadi lihat itu anime. Padahal ya buat gue lu nonton aja gitu loh. Lu review gitu-gitu jangan terlalu jangan terlalu diperdulin gitu loh. Balik lagi seperti yang gue omongin tadi, lu nonton anime, lu cari hiburan itu buat diri lu sendiri, bukan terlalu dengerin orang lain. Kalau misalnya lu pengen memperhatikan tukang review, itu jadi gambaran garis besarnya aja gitu loh, secara umum aja, jangan terlalu dijadiin patokan utama. Pada akhirnya lu doang yang bisa ngejudge itu anime jelek atau bagus, lu sendiri yang bakal paham sama selera lu. Jadi jangan terlalu peduli tukang review gitu sih. Buat contoh tukang review ini, gue punya contoh spesifik pengalaman gue tuh pernah nyinyirin Blue Lock lah di TikTok gitu loh. Ya dapat view banyak sih, ya karena populer lah, wajar lah butuh view lah. Gini, gue intinya ke Blue Lock itu gue bilang ya gue nggak suka sama seriesnya Blue Lock karena ceritanya gak nyetel buat gue, dan bisa bilang kalau buat gue pribadi jelek. Dan ada kayak ya banyak yang nyinyir itu, Blue Lock ini jelek, gue setuju, Blue Lock ini bagus, gue setuju, gini-gini. Nah kalau dari kasus gue tadi, gue nge-review buat ceritain apa yang gue rasain gitu loh ke Blue Lock. Ya gue nggak suka, gue ngomong gak suka. Gue ngomong suka ke satu anime, ya gue ngomong suka gitu loh, gampang kan. Dan gak ada larangan buat
lu semua misalnya tentang opini gue Blue Lock yang ada di TikTok itu setuju atau nggak setuju sama gue, itu nggak ada larangan. Gue nggak perlu validasi dari fandom Blue Lock yang suka Blue Lock, dan fandom Blue Lock juga nggak perlu validasi dari gue gitu sebagai tukang review anime gitu, tukang nyinyirin anime gitu loh. Pada akhirnya kita semua agree to disagree, dan pada akhirnya selera gue sama fandom Blue Lock ya beda gitu loh. Jadi ya udah santai aja, lo anggap pendapat tukang nyirir anime kayak gue itu coba buat gambaran umumnya aja, jangan terlalu diseriusin sampai lu nggak jadi nonton Blue Lock gitu. Lu kalau mau nonton Blue Lock ya silahkan nonton aja gitu loh, karena kagak ada larangan lu buat gak setuju sama gue atau setuju sama gue, dan lu sendiri yang bakal paham Blue Lock itu bagus atau enggak menurut lu gitu loh. Karena balik lagi, ini sering banget gue omongin di akun gue, selera entertainment tiap orang itu subjektif. Jadi kalau misalnya ada content creator atau teman terdeket lah review gitu anime ini jelek atau series ini jelek, ya sebenarnya gak apa-apa lu gak setuju. Lu setuju gak setuju kagak apa-apa. Lu jangan gak jadi nonton anime karena lu dipengaruhi sama satu orang doang. Misalnya itu konten kreator favorit lu coba tonton aja sendiri gitu loh. Apakah lu setuju atau nggak setuju sama konten kreator, ya itu urusan lu. Lu bilang itu anime bagus atau jelek ya terserah lu gitu loh. Yang penting jangan terlalu maksain pendapat ke orang ini. Kalau misalnya anime ini jelek banget, anime ini bagus banget, karena ya balik lagi gue udah sering banget, bahkan tadi gue udah ngomong lagi, selera orang itu subjektif. Jadi terserah aja gitu loh. Tiap orang punya kesenangannya masing-masing mau nonton apa gitu loh. Jadi ya jangan dipaksa aja gitu loh. Ini ibaratnya lu makan udah kenyang, lu udah mau muntah tapi tetap dipaksa makan aja gitu loh. Kan kagak enak. Orang punya kesenangannya masing-masing sih. Jadi ya udah gitu loh. Jadi pada akhirnya sih simpulannya jangan terlalu dipengaruhi sama orang lain sampai lu ragu gitu loh mau ngikutin itu anime gitu loh. Misalnya ya, atau mungkin musik atau apalah gitu loh. Yang penting lu coba aja sendiri dan lu yang nilai sendiri, lu terhibur atau enggak gitu loh nonton itu anime gitu loh. Lu suka atau enggak ya, gampang kan kayak gitu. Karena ya lu sendiri yang bisa nilai diri lu sendiri suka sesuatu atau kagak. Lu suka atau enggak suka sama suatu acara itu buat gue ya terserah lu, sumpah gitu loh. Jangan terlalu peduli anime overrated, anime underrated. Yang penting di akhirnya lu terhibur gitu loh nonton anime atau apalah. Jadi ya pokok ya udah sih gitu aja, bye.